Sebenarnya kalimat ini, Shiloh unto him, expectation of peoples, ini kalau Anda lihat kalimatnya, ya, yang dibentuk dari kata per kata, ya, ini awal kata huruf atau alfabet. Awalnya kalau kita pisah, yang berwarna kuning ya, Anda bisa lihat di layar ya. Ini kalau Shiloh dari huruf Shin, kemudian unto him itu Willow itu dari U, kemudian expectation of harapan harapan atau takluk begitu ya, Iot ya, Iot, kemudian peoples bangsa-bangsa atau manusia gitu, O atau Ayin. Ini kalau kita pisah ya, Sin, U, I, Yod, dan O, Ayin, kita pisah seperti yang di layar, kita kumpulkan, maka akan membentuk sebuah kata, yaitu Yi, Suo, Yisua, Yesus. Ini luar biasa. Ya. Halo Sobat-Sobat Diki Sinau, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas presentasenya adalah dengan judul Divine Messiah atau Mesias Ilahi atau Al-Masih Ilahi. Menurut huruf Ibrani dalam kitab-kitab Yahudi dan mistisisme Yahudi. Persentase kali ini kelihatannya adalah persentase saya yang terakhir untuk tahun ini sebelum menginjak tahun 2023, tahun baru ya. Nah, tapi sebelum saya memulai, mohon di-subscribe ya, kemudian loncengnya juga supaya uh, lebih bersemangat saya dan tim kita untuk terus memberikan pendidikan dan informasi-informasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang jujur. Nah, kali ini eh, tema kita memang lebih unik karena eh, kita tidak membahas tentang Islam, namun kita membahas tentang mistisisme Yahudi menyambut Natal, ya, yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa dalam kitab-kitab mereka, kalau kita boleh bicara, kitab-kitab pendamping Taurat, misalkan Talmud, Midrash, Mishnah, ya, kemudian Johar, ya, itu memang banyak sekali varian-varian cerita-cerita, legenda-legenda, tafsir-tafsir dari orang-orang Yahudi, ya, baik dari abad kedua, abad ketiga, dan seterusnya sampai ke abad ke-13, membahas tentang mistisisme. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana nubuat Mesias atau Al-Masih itu tercantum dalam kitab Kejadian 49 ya, ayat 10 ya. Namun saya akan membahas dulu tentang huruf-huruf Yahudi atau Hebrew letters yang saya tampilkan di layar ya. Keunikan dari huruf-huruf Hebrew letters atau alfabet Ibrani adalah bahwa mereka di samping alfabet tapi juga berfungsi sebagai mempunyai fungsi sebagai numerical values atau nilai numerik ya, seperti di layar ya. Jadi kalau Anda lihat dari alef, bet, gimel, dalet ya, sampai terus ke taf itu ada nilai-nilainya ya dari 1 sampai 400. Nah, ini bisa dijumlahkan. Nah, kalau jumlahnya sama, biasanya ini menunjukkan sesuatu, misalkan suatu kalimat atau kata jumlah numerical values-nya sama, itu mempunyai arti yang memang similar atau mempunyai arti yang berhubungan. Nah, kalau kita melihat lagi dalam Amsal 25 ya, ayat 2 disebutkan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, ya. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dalam bahasa Ibrani-nya saya tampilkan juga, ya, Kebot Elohim Haster Dafar, Ukebot Melakim Hakor
Dafar lah. Bunyinya seperti itu kira-kira ya, kurang lebih. Nah, kalau kita lihat Dafar, ya, ini saya tunjukkan. Dafar ini artinya adalah matter atau sesuatu, matter gitu ya. Jadi kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Namun dafar juga bisa berarti adalah perkataan atau saying, ya. Memang unik dalam dalam alfabet Yahudi ya. Sehingga ayat tersebut dalam Amsal bisa diartikan juga sebagai kemuliaan Allah ialah merahasiakan perkataan atau kata-kata, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki kata-kata. Jadi kata-kata atau perkataan Allah ya. Jadi jelas bahwa memang dalam setiap kata-kata dalam huruf-huruf Hebrew atau Yahudi atau Ibrani terdapat rahasia-rahasia ya yang mungkin kita akan ungkapkan kali ini sehubungan dengan ayat Kejadian 49 10 yang berhubungan dengan Siloh atau Mesias yang akan datang, Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian ya, kitab awal dari seluruh kitab-kitab ya, yang akan digenapi oleh seorang Mesias. Ya, kita masuk ke kitab Kejadian 49 ayat 10 ya, yang berbunyi tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia ini Silo ya, datang yang berhak atasnya, itu artinya ya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, kalau Anda lihat di bahasa Ibraninya kira-kira bunyinya seperti ini, kurang lebih ya. Silo welo yiket amim ya. Silo kepadanya harapan bangsa-bangsa atau manusia. Nah, siapakah yang dimaksud dengan Silo itu? Ya kan? Nah, tapi sebelum kita membahas siapakah Silo itu, ya, kita akan melihat bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ini artinya adalah tidak akan pernah tongkat kerajaan akan beranjak atau bangsa pilihan Allah ya, beranjak dari Yehuda, artinya tetap akan di Yehuda ya. Ini bukan kata saya ya. Kalau Anda lihat Talmud ya, Anda lihat Talmud di layar ya. Talmud ini juga bukan punya saya ya. Ini adalah kitab pendamping atau tafsir Taurat oleh rabi-rabi Yahudi ya, atau orang-orang Yahudi kuno ya. Nah, kalau Anda lihat di Targum Onkelos Kejadian 49:10 disebutkan bahwa ya, transmisi kekuasaan tidak akan hilang dari rumah Yehuda. Tidak pula tulisan atau kitab dari anak cucunya selamanya sampai Mesias atau Al-Masih datang. Jelas ya. Targum Onkelos Kejadian ya, Brooklyn ya, Metsudah ya, publication 2009. Nah, juga ada Targum Yonatan bin Uziel ya, Kejadian 49:10 ya, disebutkan bahwa keturunan raja-raja tidak akan berhenti atau hilang dari rumah Yehuda sampai saat kedatangan Raja Mesias atau Raja Al-Masih, kepada siapa semua kekuasaan di bumi akan tunduk. Jelas bahwa ini di Targum of Yonatan bin Uziel ya, dari G.W. Ettridge ya, London Longman. Jelas ya, jadi dalam Targum-Targum Yahudi pun tetap tersebut bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, namun kalau kita lihat sampai Silo datang. Nah, Silo ini adalah kalau dalam tafsir Targum adalah Al-Masih atau Mesias. Jelas ya. Jadi ada yang memang banyak sekali para apologetik Muslim mengatakan bahwa oh, Silo ini adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jelas tidak ya. Karena dalam Targum-Targum Yahudi pun memang tersebut bahwa Silo ini adalah seorang Mesias, seorang Al-Masih, penyelamat yang akan datang. Nah, kalau Anda lihat, sebenarnya juga ada di Roma ya. Kalau Anda Roma lihat ya, Roma 11 ayat 11 ya. Di itu disebutkan bahwa, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebenarnya ini sudah dinubuatkan dari Kejadian ya, bahwa memang bangsa Israel akan banyak sekali semacam kayak seperti pemberontakan terhadap
hukum-hukum Allah ya. Namun eh, disebutkan bahwa apakah mereka tersandung dan harus jatuh, sekali-kali tidak ya. Jadi janji Allah tetap ya, bahwa tongkat kerajaan tetap melalui Yehuda, karena dari Yehuda lah keselamatan bangsa-bangsa, kan seperti itu ya. Kalau Anda lihat juga nih di Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas ya. Jadi tetap keselamatan datang dari bangsa Yahudi, namun ya tongkat kerajaannya akan dialihkan ke seorang Mesias atau seorang Al-Masih penyelamat atau yang disebut dengan Siloh. Selanjutnya, kalau kita melihat di layar ya, Kejadian 49:10 yang tadi disebut dalam bahasa Ibraninya yaitu Siloh Welo Yiket Omim ya. Siloh unto him expectation of peoples, atau Siloh kepadanya harapan bangsa-bangsa, atau bisa diterjemahkan juga Siloh kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, sebenarnya kalimat ini Siloh unto him expectation of peoples, ini kalau Anda lihat kalimatnya ya, yang dibentuk dari kata per kata ya. Ini awal kata huruf atau alfabet awalnya kalau kita pisah yang berwarna kuning ya, Anda bisa lihat di layar ya. Ini kalau Siloh dari huruf Shin, kemudian unto him itu Welo itu dari U, kemudian expectation of harapan atau takluk begitu ya, Iot ya, Iot, kemudian peoples bangsa-bangsa atau manusia gitu, O atau Ayin. Ini kalau kita pisah ya, Sin, U, I, Yod, dan O, Ayin kita pisah seperti yang di layar, kita kumpulkan, maka akan membentuk sebuah kata yaitu Yisuo, Yisua, Yesus. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Nah, apakah ini merupakan maksud dari Amsal 25 ayat 2 tadi, yaitu kemuliaan Allah ialah merahasiakan kata-kata atau perkataan, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki perkataan. Ya. Apakah ini yang dimaksud? Saya juga tidak tahu. Ya. Anda bisa menilai sendiri. Yang jelas, apakah kebetulan saya juga tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas, hal-hal seperti ini ternyata ditemukan banyak sekali dalam kalimat-kalimat bahasa Ibrani. Ya, kalau merupakan suatu kebetulan, apakah akan menjadi aneh karena banyak sekali ditemukan hal-hal seperti ini. Ya. Oke, nanti kita akan bahas banyak sekali. Namun disinilah keunikan dari alfabet huruf-huruf Ibrani ya. Bahwa selanjutnya kalau kita lihat, sebenarnya apa yang barusan kita lihat adalah termasuk salah satu yang terdapat dalam mistisisme Yahudi ya. Kalau Anda baca kitab Zohar ya, nanti Anda akan lihat bahwa cara menghitung angka-angka seperti ini memang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kuno ya. Nah, sebenarnya ini terungkap oleh, sekarang sudah banyak terungkap oleh orang-orang Yahudi yang masuk Kristen atau yang disebut sebagai Yahudi Mesianik atau Christian Jews ya. Mereka Yahudi, mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan menjadi Kristen. Dan jumlah mereka di Palestina atau Yerusalem sekarang sudah mencapai hampir 40.000 orang ya. Kalau Anda lihat One for Israel itu, Anda lihat berita-berita Israel Today segala macam itu, memang komunitas Kristen Yahudi atau yang disebut dengan Yahudi Mesianik itu memang meningkat tajam baik di Amerika maupun di Yerusalem atau di Palestina. Nah, mereka menyelidiki hal-hal seperti ini. Ya, Anda kalau lihat di Zohar ya, bisa Anda lihat nanti ya, setelahnya. Nah, kita akan melihat bahwa di Kejadian 49
ayat 10 ini yang menyatakan bahwa Shiloh adalah secara rahasia ya, bahwa Shiloh atau Mesias ya adalah Yesus atau Yesus. Sebenarnya mistisisme ini merupakan faham yang memberikan ajaran yang serba mistis ya. Kalau Anda lihat di Wikipedia, saya melihat definisi bebasnya. Misal ajarannya berbentuk rahasia atau ajarannya serba rahasia. Mungkin bisa diartikan seperti itu ya, karena memang kalau kita tidak menelaah, menghitung, meneliti, Anda tidak akan pernah menemukan kesamaan dan ketepatannya ya. Ternyata kata-kata tersebut mengandung suatu rahasia, nama-nama Mesias misalkan yang akan datang. Ini kitab Kejadian loh ya. Kitab Kejadian itu kalau menurut arkeologi, para arkeolog itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi. Ya, Anda bisa bayangkan 3400 tahun sekarang ya, atau 1400 sebelum Yesus atau sebelum Mesias datang. Luar biasa. Sudah ditulis di kitab Kejadian, walaupun para arkeologi modern sekarang menyatakan bahwa kemungkinan kitab Kejadian itu ditulis sekitar 600 atau 700 sebelum Masehi. Anyway, misalkan 600 700 pun baru ditulis itu 700 tahun sebelum Mesias datang, ya. Jadi ini luar biasa. Saya pikir ini merupakan kebetulan atau keajaiban, Anda bisa putuskan sendiri. Nah, slide yang saya bahas sekarang adalah Shiloh Mesias Al-Masih adalah ilahi. Nah, apakah yang memperkuat bahwa Shiloh atau Mesias adalah ilahi? Yaitu kalau Anda lihat kata Shiloh ya di sini di layar, itu dari Sin, Yod, Lamet, H ya. Ini seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, itu setiap huruf Ibrani itu juga berfungsi sebagai mempunyai numeric values atau nilai angka ya. Kalau kita lihat Sin itu 300, Yod itu 10, Lamet 30, H itu 5 ya. Kalau dijumlahkan 345. Nah, kalau Anda lihat nomor 345, angka jumlah 345 ya, untuk Shiloh, ini juga bisa sama dengan jumlah numerik alfabet dari kata-kata El Shaddai ya. El Shaddai itu untuk menyebut nama Allah yang perkasa, God Almighty ya, atau di Arab, dalam bahasa Arab adalah Allah Azza wa Jal ya. Ini luar biasa ya. Kalau Anda lihat El Shaddai itu dari kata Alef, Lamet, Shin, Dalet, Yod ya. Itu 1 tambah 30 tambah 300 tambah 4 tambah 10 itu 345 sama, sehingga El Shaddai ya yang bersifat ilahi sebagai pengganti kata YHWH ya. Ini mempunyai jumlah yang sama dengan Shiloh yang 345 juga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Shiloh itu bersifat ilahi. Ya. Ini luar biasa, ya. Nanti kita akan lanjutkan yang lebih dalam lagi. Nah, saya akan masuk ke kitab Johar ya. Sehubungan dengan kitab Kejadian 49 ayat 10 yang menubuatkan Shiloh atau Mesias yang akan datang, itu dibahas dalam kitab Johar volume 1 234 ya. Nah, kitab Johar seperti ini kuning, saya juga punya 23 jilid ya. Totalnya 3.782, ini Anda lihat nih contohnya ya. Di situ ada Bereshit, Bereshit A, Bereshit B, Noah, Leha, Faera, kemudian Toldot, wah turun terus sampai ke Hazinu. Nah, ini memang kalau belajar ini memang mumet juga, karena memang penuh dengan tafsir-tafsir, penuh dengan cerita-cerita, mungkin semacam kayak penjelasan, legenda, segala macam ya. Jadi campur aduk banyak sekali seperti itu, dan memang berhubungan dengan Taurat, dengan cerita-cerita Taurat, atau kalau
dalam bahasa Muslim disebut sebagai dongeng atau cerita Israiliyat, ya, seperti itu. Banyak sekali. Menarik memang. Nah, dalam Johar ini juga disebutkan menanggapi kejadian 49 ayat 10. Namun, kita akan melihat sebenarnya apa kitab Zohar ini. Sefer HaZohar ini dianggap sebagai buku terpenting dalam sejarah mistisisme Yahudi. Ya, tadi kita bilang soal mistisisme tadi ya, ajaran rahasia lah seperti itu ya. Nah, Zohar atau yang artinya cahaya itu menampilkan midrasim, penafsiran tekstual dari bagian-bagian Taurat, dan juga penafsiran yang diilhami oleh Kabalah dari kitab-kitab seperti para nabi, Misnah, Talmud. Ya. Zohar ini diperkirakan ditulis pada abad kedua Masehi, namun ada juga yang berpendapat abad 13 sampai 14 Masehi. Jauh ya rentangnya ya, ada yang berpendapat abad kedua, tapi juga ada yang berpendapat abad 13 sampai abad 14 masih diperdebatkan ya. Kemudian konsensus di antara para sarjana adalah bahwa Separdi Kabalis Rabi Moshe de Leon ya, adalah yang pertama kali mempublikasikan Zohar pada abad ke-13. Namun de Leon sendiri mengklarifikasi bahwa dia hanya menyediakan risalah yang ditulis oleh orang-orang bijak Tanatik kuno abad kedua yang bernama Rabbi Simon Bar Yohai. Ya, nah ini memang unik nih. Kalau betul itu tulisan-tulisan kuno, maka memang Zohar ini sebuah kitab yang disembunyikan dan diam-diam diturunkan dari rabi ke muridnya selama lebih dari 1000 tahun. Luar biasa juga ya. Jadi memang Zohar ini juga menarik ya untuk kita baca ya. Nah, dalam kitab Kejadian 49 ayat 10 tertulis bahwa Bereshit 49 ayat 10 yang merujuk kepada Masiah bin David ya. Di situ disebutkan ada tongkat kerajaan dari antara kakinya yang merujuk kepada Mesias bin Yosef. Jadi ada Mesias bin David dan juga Mesias bin Yosef. Ada dua ya. Sampai Siloh datang ya, adalah kiasan untuk Musa. Jadi mereka menganggap bahwa Siloh ini adalah untuk Musa ya. Karena nilai numerik Mose sama dengan Siloh. Nah, ini bukan kata saya ya, ini tertulis ya. Disebutkan bahwa karena nilai numerik Musa atau Mose sama dengan Siloh. Jadi kitab Zohar ini juga memang menyelidiki perhitungan-perhitungan seperti yang tadi yang saya sudah berikan di awal. Ya. Namun menurut kitab Zohar, Siloh itu adalah untuk Musa. Ya. Nanti akan kita lihat kenapa ada anggapan bahwa Siloh itu untuk Musa. Ya, seperti itu. Nah, dalam slide ini kita akan mengetahui bahwa kenapa dalam kitab Zohar itu menyebutkan perhitungan numerik angka Musa, ya, menyebut Siloh adalah Musa, karena memang dalam perhitungan yang saya berikan di layar adalah kata-kata Moshe atau Musa dari Mem, Shin, He, ya, itu 40 tambah 300 tambah 5 itu menunjukkan jumlah 345. Sedangkan kata Hashem, sang nama atau YHWH sebagai pengganti YHWH itu juga jumlahnya 345. Loh, apakah berarti Musa adalah Allah? Tentu tidak, ya. Namun Moshe atau Musa itu dianggap sebagai nabi besar ya, yang memang bertatap muka langsung, face to face dengan Allah, dengan YHWH ya. Nah, kemudian dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 juga disebutkan bahwa berfirmanlah Tuhan ya, dalam hal ini YHWH ya, kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan atau ilah atau Elohim bagi Fir'aun, dan Harun
abangmu akan menjadi nabimu. Nah, Anda lihat, Allah YHWH mengangkat engkau, Musa, sebagai Tuhan ilah Elohim bagi Fir'aun. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi, Musa dianggap sebagai Elohim Tuhan bagi Fir'aun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi, jelas bahwa Musa sangat dianggap sebagai nabi yang besar, sangat dianggap sebagai nabi yang berkuasa dengan mukjizatnya yang luar biasa, sangat dianggap dekat karena Mose atau Musa ini bertatap muka langsung face to face dengan Allah, ya. Nah, ini memberikan suatu hak otoritas bahwa Musa ini adalah ilah atau Elohim bagi Fir'aun, ya. Dan memang dalam kitab Keluaran 7 pasal 7 ayat 1, Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan ilah atau Elohim bagi Fir'aun. Ini tidak mengatakan bahwa Musa adalah Allah atau Musa adalah Tuhan, ya. Ya. Beda, ya. Tapi karena kedekatan Musa dan kemampuan Musa, kuasa Musa yang diberikan daripada Allah secara luar biasa di hadapan Fir'aun, maka Musa yang mewakili Allah berkuasa di bumi di atas Fir'aun dengan kuasa yang telah diberikan, Musa atau Mose menjadi Tuhan bagi Fir'aun dan kaumnya. Nah, pasal Keluaran 7 ayat 1 ini mempunyai kolerasi teologis dengan Ulangan 18:15 yang menyebutkan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, Yesuslah sang nabi itu, ya. Karena kemiripan kesamaan teologis, bukan kesamaan fisik, ya, yang sama dengan Musa yang diberikan kuasa ilahi sebagai Tuhan di bumi pada waktu menghadapi Fir'aun. Nah, kesamaan fisik yang saya maksud adalah kesamaan Musa mempunyai ayah dan ibu, Musa menikah, Musa berperang seperti itu, ya. Apakah nabi itu misalkan sama dengan Musa karena punya ayah dan ibu maka seperti Musa? Apakah nabi itu menikah maka seperti Musa? Apakah nabi itu berperang karena itu seperti Musa? Itu adalah kesamaan-kesamaan fisik yang umum, yang remeh-temeh, yang tidak signifikan. Namun maksud Allah yang seperti Musa, nabi yang akan kubangkitkan seperti Musa adalah yang mempunyai kesamaan teologis dengan Musa, yaitu menjadi wakil Allah, ya, di bumi, ya. Nah, ini sama dengan Yesus pada waktu itu. Kalau Anda baca di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Jadi kemiripan antara Yesus dan Musa yang signifikan, yang besar, yang bukan remeh-temeh, ya, adalah kemiripan kesamaan teologis bahwa Allah Bapa mengangkat Musa dan Yesus sebagai Tuhan perwakilan Allah. Kalau Musa menjadi Tuhan di bumi menghadapi Fir'aun, ya. Kalau Yesus, ya, diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi, ya, menjadi Tuhan segala makhluk, ya, mengangkat Yesus sebagai Tuhan perwakilan Allah baik di surga maupun di bumi, ya, diberikan kuasa oleh Allah Bapa, ya. Jadi persamaannya seperti itu, ya. Nah, apakah artinya Allah Bapa memberikan kekuasaan atau kedaulatannya dengan pihak lain membagi? Sekali-kali tidak. Mari kita baca Yesaya 42 ayat 8. Berbunyi, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, tolong perhatikan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ya, nah, maka penjelasannya adalah bahwa Allah Bapa memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada dirinya, zatnya sendiri, yaitu Sang Firman, Logos, Kalimatullah, yang mempunyai hakikat atau sehakikat, sezat, sama, substansi dengan Allah Bapa, bukan kepada yang lain. Yesus sebagai inkarnasi Logos, Firman Allah, yang sehakikat dengan Allah Bapa, bukan
yang lain atau bukan di luar dari Allah, maka dia diberikan kuasa sebagai Tuhan, sebagai penguasa di surga dan di bumi, ya, dan bukan diberikan kepada pihak lain yang di luar Allah. Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya, yaitu Shiloh Mesias atau Al-Masih adalah Raja Israel. Nah, kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 15:17, yang di situ disebutkan ada ayat ya, saya potong ya, yang saya ambil sebagian saja, yang di situ disebutkan sebagai Rosh Sibte Yisrael Ata, ya. Jadi kepala suku Israel adalah engkau, seperti itulah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kalimat Rosh Sibte Yisrael Ata, ya, di Rosh itu sinnya kita ambil, jadi kata-kata yang di belakang yang menyusun sebuah kalimat kita ambil semua, ya. Di Roshnya itu kita ambil sinnya, kemudian di Sibte kita ambil yodnya, i-nya, kemudian Yisrael kita ambil l-nya, lamet, kemudian atahnya kita ambil ya h atau h, maka itu akan menyusun sebuah kata baru, yaitu Shiloh. Luar biasa ya, Shiloh. Jadi Shiloh yang berhak di atasnya atau julukan Mesias atau Al-Masih adalah sebagai kepala suku Israel atau sebagai Raja Israel. Luar biasa. Nah, kemudian slide berikutnya adalah Mesias atau Al-Masih, Shiloh adalah Raja Damai. Kalau kita lihat di salah satu ayat di Perjanjian Lama, tersebut sebagai berikut, saya potong ya. Shalom Yaseh Li Habaim. Ya. Di situ disebut bahwa those who come with me, he shall make peace. Jadinya mereka yang datang denganku, dia harus membuat damai atau berdamai, seperti itu ya. Nah, kalau Anda lepas kata yang menyusun kalimat Salom, Yasih, Li, Habaim, itu kata pertama Salom itu kita ambil sinnya, kemudian Yasihnya itu kita ambil yod, kemudian Li kita ambil lametnya, ya, Habaimnya kita ambil h-nya, maka itu membentuk suatu kata yaitu Shiloh, ya, julukan julukan sebagai Mesias, sehingga Al-Masih atau Mesias itu adalah Raja Damai. Ya, luar biasa sekali ya. Dalam suatu kalimat ada kata-kata tersembunyi yang kita bisa simpulkan bahwa Shiloh adalah sebagai Raja Damai. Nah, kemudian kalau kita melihat slide ini, kita melihat ada 3 kata, yaitu yang pertama adalah kalimat pendek, yaitu Silo datang, yaitu Yavo Silo. Kemudian yang kedua adalah kata Masyah atau Al-Masih atau Mesias. Kemudian yang ketiga adalah Kurbono. Ya. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, itu semua adalah 358. Anda bisa lihat nih. Silo datang ya. Dengan huruf-huruf ini dijumlahkan maka akan terdapat 358. Kemudian kalau Mesias, Masyah dijumlahkan juga akan membentuk total 358 ya. Kemudian kalau Kurbono, nah Kurbono ini juga sama. Kita lihat 358. Jadi sama sejenis ya. Nah, Kurbono ini adalah bahasa Yahudi atau kata kurban itu berasal dari bahasa Yahudi yaitu kurbono. Bukan kurban ya. Kalau kurban beda ya. Ini kurban. Kalau kurban itu sacrifice. Ya, sacrifice ya. Kalau kurban itu victims atau casualties. Jadi beda. Kalau kurban ini adalah sacrifice. Sehingga bisa dipastikan karena jumlahnya sama, semua 358, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Silo datang ya sebagai Mesias, ya, Al-Masih yang adalah sang kurban. Luar biasa. Ini luar biasa saya kira ya. Jadi dalam kata-kata bahasa Ibrani ini terdapat semacam kayak teka-teki yang mengindikasikan bahwa sang Silo, sang Mesias datang untuk menjadi sang kurban penebusan
dosa. Ya, yang terakhir adalah bahwa huruf-huruf Hebrew atau Ibrani, 22 Hebrew letters and numerical values, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini bukan tahyul ya. Namun kalau kita lihat dari 1 sampai dari Alef ya sampai Taf, 400 adalah sebuah simbol. Nah, kalau Anda lihat simbol-simbol yang dikemukakan, sebenarnya kalau kita lihat Taf ya, huruf terakhir adalah, kalau Anda lihat dari Jeff A. Banner, itu seorang arkeolog gitu ya. Kalau Anda melihat perkembangan evolusi atau evolusi dari huruf-huruf Ibrani, itu adalah dari simbol-simbol atau dari gambar-gambar. Seperti kalau Anda belajar bahasa Chinese, kanji, Chinese itu ada huruf kanji yang itu adalah dari simbol-simbol alam ya. Nah, huruf Taf ini kalau kita lihat early Hebrew, jadi Hebrew kuno itu berbentuk seperti ini, cross. Kemudian berevolusi menjadi Middle Hebrew, kemudian Late Hebrew, dan akhirnya menjadi Modern Hebrew. Nah, huruf terakhir ini adalah sebenarnya lambang cross, lambang selesai atau tetelestai. Ya, nah seperti pernyataan Yesus pada waktu di kayu salib, yang kalau kita lihat di Yohanes 19:30 ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai, atau lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya ya. Jadi jelas bahwa huruf terakhir Yahudi pun itu melambangkan cross atau selesai ya, sudah selesai. Nah, apakah ini semua kebetulan atau istilahnya mitos, ya saya tidak tahu ya. Artinya apakah ini merupakan kebetulan yang sangat banyak? Ya, kemungkinan juga iya, bisa tidak. Tapi cukup aneh ya, karena kebetulannya sangat banyak. Sebenarnya saya bisa memberikan huruf-huruf atau kalimat-kalimat lain selain yang sudah saya presentasikan, karena terlalu banyak ya. Sehingga dari persentase singkat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kitab Amsal yang menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan perkataannya adalah benar ya. Dalam huruf Hebrew atau Ibrani terdapat kata-kata yang memang dirahasiakan, yang namun kita bisa ungkapkan ya. Sehingga kalau kita melihat tadi presentasi yang sangat singkat, sangat jelas bahwa Shiloh adalah Mesias ilahi, Shiloh adalah Raja Damai, Shiloh adalah sebagai kurban ya, Shiloh adalah Mesias terakhir atau penutup. Terima kasih, sampai jumpa tahun depan dengan presentase-presentase yang lainnya. Selamat Natal dan selamat tahun baru.